Om Swastiastu. Om Swastiastu. Inggih rajang wengi jeremangku. Rajang wengi Pak Wayan. Inggih, kala rajang wengi majang para pemirsa Mutiara Dharma. Kami kelompok kerja penyuluh agama Hindu kantor Kementerian Agama Kabupaten Bangli dalam kesempatan malam hari ini hadir kembali akan mengkaji makna Hari Penyekaban. Para pendengar yang berbahagia, di malam yang baik ini, Penyekaban itu 3 hari menjelang Hari Raya Galungan itu sendiri. Nah, pelaksanaannya pada hari Minggu, yaitu pada besok, tepatnya ring Rainer Redite. Itu yang tadi magung ringgalah sana becik puniki ngiring yang diskusikan mengenai makna Hari Penyekaban punika. Nah, kinten jeremangku para pendengar Mutiara Dharma yang berbahagia. Nah, napi sejatinya nih ke penyekaban ada senikan dadas kekatan penyekaban dari 3 hari sebelum galungan punika jero. Suksema Pak Wayan, Bapak Ibu Mas Dharma yang menonton siaran langsung Mutiara Dharma Pokjaluh Kementerian Agama Kabupaten Bangli yang berbahagia. Besok pada hari Minggu Uku Dunggulan itu dikenal dengan istilah Dina Penyekaban, dan diyakini bahwa pada Dina Penyekaban ini turunnya sang Buddha Galungan untuk untuk memberikan pelajaran yang berharga. Kalau saya bilang menggoda nanti agak terlalu ekstrim, apalagi dibilang agak terlalu ekstrim, jadi akan menjadi rival kita, jadi sparring partner manusia di kehidupan, yaitu yang dimana besok yang turun adalah sang Buddha Galungan. Memang dalam teks sastra Galungan artinya menyerang, namun demikian pada saat mulai besok juga kalau kita lihat pewaran Astawara itu besok Kala, sedangkan Caturwaranya besok itu Jaya. Jadi besok juga kita diberikan nutrisi oleh Sang Hyang Dewasa, sebuah kekuatan untuk menghadang, menghalau, dan mengatasi gejolak yang ditimbulkan oleh Buddha Galungan. Secara literasi, penyekaban artinya nyekep. Jadi akan menyiapkan sesuatu agar masak. Itu banyak. Patut jadi nyekep biu. Makanya paling sering Bali, kita kalau penyekaban pasti nyekep tape, nyekep biu. Paling tidak kan 2-3 hari sudah masak sehingga bisa dijadikan bahan upekara untuk membuat lanceng. Kira-kira Nika dengan Pak Yan. Jadi secara etimologis penyekaban artinya mengendalikan sesuatu, mengendalikan indria terutama dari pengaruh negatif. Nah tentunya dalam hal yang skala nyekap Nika ya artinya bagaimana caranya agar sesuatu yang tadinya mengkel atau mentah itu bisa menjadi matang lah, kira-kira nih kedua saya. Oke, semua jeremangku luar biasa sekali Nika tentang penyekaban bagaimana mengekang. Nah, sebenarnya dalam hal niki benjang ring redite raina buku dungul lanang Buddha 3 galungan punika tengah dadas maning niki dadasnya wau dijelas cara skalanya wenten penyekaban piranti serana perkara punika mawet dari pisang nah tur maning tapi sane kanten mangga sida kangen ring raine galung teng enten jero ge. Nah niki wenten filosofi ni pisang nika napi wenten niki minab jero kenapi pisang ni namun yang lebih menonjol di raine penyekaban puniki yang harus di napi makna filosofi pisangnya nih kan napi penapinnya dalam nih. Ya paling tidak artinya pisang itu kan salah satu jenis tanaman yang bisa tumbuh di semua situasi, semua kontur tanah baik yang kering maupun yang basah di seluruh Indonesia khususnya pisang itu tumbuh dengan suburnya. Itu sebabnya kenapa pisang kemudian dijadikan sebagai salah satu bahan upekara yang utama dalam upacara-upacara Hindu di Bali.
Nah, terkait dengan apa namanya hari penyekapan ini, sesungguhnya referensi yang kita bisa baca di dalam teks Sunari Kamu, memang di sana dikatakan ada istilah anyakung jenane. Anyakung jenane ini artinya demikian. Mengapa perlu anyakung jenane? Karena di dalam ada keyakinan bahwa ketika mulai hari Minggu besok, ketika penyekapan ini, itu saya katakan tadi di awal, Sang Buto Galungan itu mulai hadir menggoda kita dan menjadikan kita sebagai sparring partner. Mana kira-kira yang lebih dominan, apakah unsur dewanya dalam diri kita atau unsur butenya? Kan begini, pertempurannya udah mulai besok sebenarnya. Nah, itu sebabnya untuk bisa mengatasi pengaruh daripada Sang Buto Galungan inilah kemudian susastra kita mengatakan agar umat Hindu untuk anyakung jenana. Anyakung jenana artinya mengendalikan pikiran kita. Hanya mereka yang pikirannya terkendalilah yang kemudian sulit untuk digoda, sulit untuk ditundukkan, sulit untuk dipengaruhi. Itu. Ini kan filosofi. Itu pentingnya mengapa besok, itu sebabnya saya mengatakan sesungguhnya karena Hari Raya Galungan adalah kemenangan Dharma melawan Adharma, maka pertempuran yang sesungguhnya adalah pertempuran di dalam diri kita, bukan lagi pertempuran dengan orang lain, dengan keluarga, tapi justru dengan diri kita. Makanya dalam sastra dikatakan musuh itu tanpa doh ring wante. Jadi musuh itu sesungguhnya tidak jauh dari dalam diri kita, bahkan dia ada dalam diri kita. Nah, mulai besok semestinya umat Hindu sudah mulai melakukan berate atau upawase, mengendalikan diri agar tidak tidak justru menjadi dipengaruhi oleh hal-hal yang negatif dalam kehidupan ini, terutama yang dikenal dengan Sang Buto Galungan. Dan Pak ya. Berarti niki setelah terkait sekali dengan sugihan yang telah lewat dan jerawat. Adasnya secara Buana Agung sampun bersih, disucikan kembali, termaning Buana Alit juga kembali disucikan. Nah, kembali lagi dengan hari besok niki ring redite benjang ring penyekapan niki kembali anyekung jenana dan bagaimana mengendalikan diri niki maknanya dan ada senjeronge. Nah, ngawit benjang lah kita diharapkan sebagai umat Hindu dalam hal ini melaksanakan pengendalian diri yang ada. Nah, ring jagat jadi makin niki ring era globalisasi, tapi kira-kira sana becek agar bisa melaksanakan anyekung jenana niki jero. Tapi hal yang lakukan. Hal yang sederhana yang bisa kita lakukan besok itu ya mungkin bisa mulai mempuasa. Ya mempuasa yang paling sederhana kan mempuasakan makanan dan minuman. Ya biasanya mungkin pada hari besok makan ngerapu misalnya begitu, bisa dengan memberate atau mute dan lain sebagainya. Itu yang sederhana. Yang kedua yang perlu juga kita bisa lakukan besok, mungkin mulai besok kita juga harus lebih giat untuk melaksanakan penghubungan diri dengan diri sendiri, misalnya melalui menjapur, meditasi, atau melalui membaca kitab-kitab suci Weda. Nah, tentunya kaum ibu-ibu yang bisa juga cara mengendalikan dirinya adalah dengan cara menyibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Misalnya mulai menjahitan, karena menjahitan juga salah satu bentuk positif agar kita tidak terpengaruh oleh hal-hal yang negatif di luar sana. Terlebih sekarang di masa pandemi seperti ini, tentu berkegiatan di rumah saya kira jauh akan lebih efektif. Kita bisa mengendalikan diri dan lain sebagainya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan sebagai bentuk anyekung jenana ini. Ya, kalau bapak-bapaknya mungkin mulai besok mungkin sudah bisa menyiapkan bahan-bahan untuk pembuatan penjor, pembuatan klat-klat nanti yang digunakan pada saat membuat salah struktur untuk penjor dan lain sebagainya. Jadi hal-hal positif itulah yang kemudian diwariskan oleh leluhur kita di Bali. Bagaimana caranya menyikapi pengaruh Sang Buto Galungan ini agar tidak berpengaruh pada kita. Karena kalau kita diam, nah itu kan dibilang gitu. Jadi saat diam itu adalah saat yang paling empuk bagi pengaruh negatif itu untuk mempengaruhi kita. Nah, dengan kesibukan yang sifatnya positif, tentu kita akan bisa menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kira-kira itu Pak ya. Luar biasa sekali Jero. Banyak sekali hal yang dapat kita laksanakan atau kita lakukan dalam hal ini untuk mengisi diri agar bisa mampu melaksanakan anyekung jenana nika Jero. Jadi sudah panjang lebar dalam hal niki Jero memberikan
ngenene nende penyekaban punika. Marilah dumugi melarap puniki kita bisa bersama-sama ngerastiti termening mengendalikan diri. Jeremangku intinya penyekaban itu satu anyekung jenana, yang kedua mengendalikan diri, dan yang ketiga marilah beraktivitas yang positif untuk mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Galungan. Ngenten Jeremangku nggih. Inggih para pendengar pemirsa Mutiara Dharma, demikian yang dapat kami bahas dan sampaikan pada kesempatan ini. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya, dan tak lupa kami memohon maaf apabila ada keliruan dalam penyampaian. Ngiring girmangku, puputang parikrama puniki untuk Ramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Matur semua Pak Wayan. Matur sama Bapak Ibu umat Dharma dimanapun berada. Rahajang bunyi sama-sama. Semua Pak ya. Ngiring.